Baiklah sobat calon guru semuanya, ternyata di sini di pengumuman hasil seleksi administrasi banyak sekali teman-teman yang telah melakukan kesalahan fatal sehingga nanti terancam kita itu menjadi penyebab ya batal diangkat menjadi P3K 2024 meskipun kita inilah termasuk dalam pelamar kebutuhan khusus baik itu XTHK2 maupun juga tenaga honorer yang terdaftar di database BKN. Tentunya ini nanti akan bisa menjadi pelajaran penting bagi teman-teman untuk pendaftar di P3K gelombang 2 ya. Di sini nanti kita akan melakukan pembahasan yaitu kesalahan fatal terkait tentang penggunaan materai dari teman-teman tenaga honorer. Ya benar, di sini sebenarnya kita dibebaskan untuk menggunakan apakah itu materai tempel ataukah materai atau materai elektronik. Nah, kira-kira kalau misalkan kita mendapatkan TMS alasannya adalah penggunaan materai yang berulang, apakah nanti bisa disanggah ataukah tidak? Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, sebelum kita lakukan pembahasan, di sini kita cek dulu yaitu pengumuman di salah satu instansi, yaitu di sini banyak sekali pelamar TMS karena penggunaan e-materai teman-teman. Coba kita cek yaitu untuk di lembar pertama, ini adalah TMS ya, TMS surat pernyataan dan surat lamaran menggunakan materai yang sama. Yang di sini adalah materai yang digunakan sama dengan surat pernyataan. Kemudian berikutnya di sini adalah materai juga sama, kemudian di sini materai juga sama, kemudian berikutnya di sini materai juga sama, ini juga materai juga sama. Nah di sini kebanyakan ini adalah TMS-nya dikarenakan penggunaan materai. Nah rata-rata inilah penggunaan materai yang sama. Nah di sini saya mengetahui tentunya teman-teman menggunakan satu materai untuk beberapa dokumen. Ini adalah tujuannya itu untuk berhemat mungkin ya. Yang seharusnya di sini kan dalam aturannya di sini misalkan saja ini ada surat lamaran, itu kan memerlukan satu materai. Kemudian surat lamaran memerlukan satu materai, kemudian surat pernyataan itu ada yang memerlukan satu materai, ada yang memerlukan dua materai. Nah tentunya di sini aturan yang benar ini adalah kita itu untuk kalau misalkan teman-teman di sini memilih menggunakan e-materai, ini kan kita lebih aman sebenarnya ya. E-materai itu karena satu materai itu hanya bisa dibubuhkan dalam satu dokumen, alias nggak bisa dibubuhkan lagi ke dokumen yang lainnya. Namun dikarenakan kemarin itu ada kendala sistem terkait tentang sistem materai, maka diperbolehkan untuk menggunakan yaitu materai tempel. Nah seharusnya untuk penggunaan e-materai untuk ataupun juga materai tempel inilah satu dokumen ini hanya ada satu materai. Jadi kalau misalkan di sini saya ada tiga dokumen nih, ada dokumen ini adalah butuh materai 4, berarti ini adalah materai tempel 1. Ini materai tempel 1, materai tempel 1, kemudian di sini materai tempel 1. Kalau misalkan teman-teman di sini menyikapi yaitu beli satu materai, kemudian ditempelkan di sini, kemudian di-scan, kemudian ditempel ini dikelotok ya, dicopot, ditempelkan ke sini, di-scan, tempelkan ke sini, di-scan, tempelkan ke sini, di-scan, maka hasilnya ya seperti ini, yaitu TMS ya. Yaitu di sini menggunakan materi yang sama pada surat pernyataan dan juga surat lamaran teman-teman. Dikarenakan di sini banyak banget yaitu teman-teman yang TMS-nya itu alasannya adalah dikarenakan penggunaan materai yang sama pada beberapa dokumen, baik itu di surat pernyataan maupun juga di surat lamaran. Nah semoga saja teman-teman subscriber calon guru ini tidak ada ya yang menggunakan materai yang berulang. Nah sekarang kalau misalkan kita mengetahui bahwa penggunaan materai yang berulang seperti ini itu di TMS kan, apakah kita bisa mengetahui cara penggunaan materai yang benar itu seperti apa, dan juga apakah kalau misalkan kita TMS karena penggunaan materai yang sama pada beberapa dokumen bisa disanggah ataukah tidak. Nah berikutnya kita cek dulu, yaitu kita ulangi lagi ya cara benar penggunaan materai. Katakanlah misalkan saja di sini saya memiliki yaitu beberapa dokumen ya. Nah saya memiliki beberapa dokumen yang mana misalkan saja ini adalah dokumen ini saya menggunakan beberapa materai. Nah sebenarnya di sini untuk penggunaan materai itu kita bisa menggunakan e-materai atau materai elektronik yang tentunya ini lebih aman. Karena apa? Karena setelah kita membeli, kita bubuhkan, maka materai itu sudah nggak bisa dipindah atau nggak bisa lagi dibubuhkan lagi karena sudah kita pakai. Dan setiap e-materai itu ada kode-kode tersendiri ya, sehingga kalau misalkan kalian rename atau mungkin juga di convert, dikompres itu nanti nggak bisa diupload.
itu adalah kekuatan dari sistem SSCSN. Sebenarnya dari BKN itu mengarahkan untuk penggunaan e-materai itu adalah demi kebaikan kita bersama, supaya tidak ada kasus yang seperti ini, alias seluruhnya ini bisa lulus seleksi administrasi karena materainya ini benar-benar semua valid ya. Kemudian kalau misalkan di sini kita menggunakan materai, tentunya di sini kita harus mengetahui bahwasanya di sini sebenarnya kalau saya sendiri ya, ini adalah lebih suka menggunakan materai daripada materai tempel. Nah, sebenarnya pada momentum pendaftaran CPNS dan P3K 2024, kalau misalkan teman-teman itu menyimak video-video saya itu memberikan tutorial cara pembubuhan e-materai, cara pembubuhan materai tempel. Itu hampir setiap musim pendaftaran itu lebih dari 10 video ya. Misalkan kemarin itu momentum pendaftaran CPNS, lebih dari 10 video yang membahas terkait tentang tutorial penggunaan e-materai. Kemudian materai tempel pun juga demikian. Ketika pendaftaran P3K tahap 1 dibuka, juga saya push lagi tutorial cara penggunaan e-materai yang benar. Nah, di situ tujuannya apa? Tujuannya itu adalah supaya teman-teman itu mengetahui bagaimana cara benar penggunaan materai tempel maupun juga e-materai atau materai elektronik. Nah itu, jadi semoga saja teman-teman yang mengikuti video saya tidak ada nih yang TMS karena materai. Nah, cara benar untuk penggunaan materai itu adalah di sini seperti yang kita ketahui. Bahwasanya di sini kan mungkin teman-teman memutuskan untuk menggunakan materai tempel ya. Misalkan saja di sini dokumen pertama saya ini saya menggunakan yaitu sudah e-materai. Kemudian di sini memiliki surat lamaran dan juga surat pernyataan. Dan di sini kan memerlukan 3 materai nih. Materai 1, kemudian di sini materai yang kedua, ini materai yang ketiga. Nah, cara benarnya teman-teman di sini menggunakan materai tempel ini 1, 2, 3. Berarti kita butuh 3 materai. Kalau misalkan kalian menggunakan materai yang sama, di sini misalkan ya, ini kalian gunakan di sini, kemudian ini kalian gunakan ke sini, atau mungkin satu materai kalian gunakan dengan teman-temannya, ini juga akan menyebabkan TMS. Karena dari Panselda itu tentunya memiliki sebuah situs aplikasi dan juga sistem yang bisa mendeteksi kevaliditasan dari materai yang kalian upload ya. Nah, kalau misalkan kalian cermati juga, di sini setiap materai tempel itu kan ada kode-kode uniknya. Misalkan ini materai yang pertama nih. Ini kodenya adalah 54, 5A, 54 dan seterusnya, 510. Di sini juga sama ada kodenya. Di sini juga sama ada kodenya. Jadi kalau misalkan dalam satu materai, ini kan satu berjuta-juta materai di dunia ya. Ini adalah tentunya memiliki kode yang berbeda-beda, nggak mungkin sama. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan materai yang sama, otomatis kodenya juga akan sama dan itu berujung akan menjadi TMS. Nah, kira-kira kalau misalkan teman-teman merasa kalian itu menggunakan satu materai untuk beberapa dokumen, apakah kira-kira bisa disanggah ataukah tidak? Nah, sebelumnya di sini dari BKN sebenarnya sudah memberikan peringatan ya, bahwasanya kita itu kan dibebaskan untuk menggunakan materai tempel boleh, menggunakan e-materai juga boleh. Cara pembubuhan e-materai dan juga materai tempel silahkan simak video saya sebelumnya. Nah, ancamannya di sini ada, yaitu bagi pendaftar yang menggunakan materai palsu atau materai yang sudah digunakan, maka mengakibatkan TMS seleksi administrasi. Jadi sangat benar kalau misalkan kalian saat ini menggunakan materai yang sama di beberapa dokumen, itu TMS. Apakah nanti kalau disanggah bisa disanggah ataukah tidak kira-kira? Sebenarnya di sini disampaikan oleh BKN bahwasanya itu nanti mutlak akan menjadi TMS ya. Karena telah menggunakan beberapa materai, satu materai dalam beberapa dokumen. Nah, selanjutnya di sini contohnya nih, yaitu materai kodenya 510. Ini kodenya juga 510. Tentunya kalau misalkan di sini satu materai kalian gunakan ulang, ini nanti akan berakibat tidak bisa lulus seleksi administrasi. Nah, selanjutnya sebelum teman menyanggah, di sini perhatikan dulu ya. Ini berulang kali kita sampaikan, yaitu pengajuan sanggah itu bukan untuk memperbaiki kesalahan dari pelamar. Nah, jadi kalau misalkan kalian merasa kalian menggunakan satu materai untuk beberapa dokumen, kalian sanggah pun itu nanti otomatis akan ditolak. Itu berdasarkan dari pengalaman seperti itu. Kalau misalkan kesalahan dari pelamar, otomatis ditolak. Kalau misalkan kalian merasa bahwa di sini nanti menyanggah kesalahan teman-teman disanggah terus berhasil, nanti silahkan coba WA saya ya. Karena ini tentunya berdasarkan pengalaman dan juga peraturan, kesalahan dari pelamar seperti ini nanti disanggah pun juga tidak akan diterima alias ditolak ya. Nah, soalnya kita hanya bisa menyanggah satu kali nih. Kemudian kita wajib mengajukan sanggah atas semua dokumen persyaratan yang tidak valid.
Kemudian alasan sanggah harus benar, realistis, tidak mengada-ada ya. Nah ini. Nah selanjutnya di sini kita coba cek yaitu pengumuman dari Panselda. Jadi ditegaskan lagi bahwasanya untuk pengajuan sanggah itu bukan merupakan tahapan penambahan berkas. Mungkin kalian ingin ganti berkas, ini nggak bisa teman-teman. Kemudian kalau misalkan kesalahannya dari pelamar, ini nggak bisa ya. Nanti ditelah kalau misalkan ini kekurang cermatan dari panitia, barulah nanti akan dipertimbangkan diverifikasi ulang. Oke, sekali lagi saya cukup prihatin kepada teman-teman yang mungkin TMS dikarenakan penggunaan materai yang berulang. Dan apakah nanti bisa disanggah? Kalau menurut saya ini tidak bisa disanggah. Meskipun teman-teman bisa menyanggah, pasti pasti nanti jawabannya akan ditolak ya. Solusinya bagaimana? Kalau misalkan kita sudah terlanjur ingin berhemat menggunakan materai ulang dan kita berujung TMS mengorbankan masa depan kita hanya untuk menghemat 10.000 20.000, ya solusinya satu, yaitu kita bersabar. Kita nggak lulus tax administrasi ya, kita menunggu nanti di periode tahun 2025 kita mendaftar lagi, dan tentunya harus lebih cermat teman-teman. Mungkin demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.